Pak Ustadz, ya gimana nih Pak Ustadz? Tadi suaminya mulai berubah sikap setelah 4 tahun di usia pernikahan, dan mendapati kalau Ibu Dini ini suaminya itu selingkuh sama teman kantor. Ya, ini perilaku yang cukup menyedihkan. Ya. Dan saya turut prihatin Bu Dini, sabar atas ujian ini. Ya. Insya Allah ada hikmah besar yang akan Ibu Dini peroleh. Pelet ini memang diakui dalam ajaran Islam sebagai sebuah perilaku yang menyimpang, yang dosanya itu sangat besar, termasuk dari bagian dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu kan banyak sekali, termasuk dari 10 itu yang nomor 1 adalah syirik kepada Allah. Dan dari rangkaian 10 itu salah satunya adalah sihir atau tenung atau pelet atau apapun namanya. Jadi ilmu pelet ini memang betul-betul ada, sampai dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah sendiri pernah dipelet, pernah ditenung, pernah disihir oleh orang Yahudi. Dan sebagai manusia Rasulullah kena. Tapi kan Rasulullah langsung mendapat pertolongan Allah melalui malaikat Jibril, langsung netral setelah melakukan pembacaan ayat-ayat Quran. Jadi ilmu pelet yang dikirim oleh orang yang merebut suaminya Mbak Dini ini tentu ilmu yang tidak benar, alias ilmu hitam. Dan cara untuk menghadapi ilmu hitam itu tidak lain kecuali Al-Quran. Saran saya, dan ini juga untuk para pemirsa ANTV dimanapun berada, setiap pagi dan petang, ya, habis subuh misalnya, setelah maghrib, pastikan kita membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Itu tiap pagi dan petang. Tiap pagi dan petang. Lalu ditambah dengan suratul Fatihah dan ayat kursi. Nah, itu kalau yang pendek. Nah, kalau ingin lebih kuat lagi, misalnya kayak Mbak Dini yang suaminya direbut orang dengan ilmu pelet, bacain ayat kursi. Makanannya, minumannya, sambil masak, sambil bikinin kopi, bikinin teh, sambil baca ayat kursi. Dengan niat yang khusus, semoga ini menjadi pagar dari keluarga kami atas serangan-serangan ilmu hitam yang dikirim oleh orang yang kita tidak kenal, apakah karena iri, karena dengki, atau karena ingin merusak hubungan kita. Insya Allah, apa yang saya sampaikan tadi itu dasarnya jelas dari hadisnya Rasulullah banyak sekali, dari kitab-kitab yang muktabaroh, kitab-kitabnya diakui, termasuk yang banyak itu kitab Syamsul Ma'arif miliknya Syekh Al-Buni, itu juga merangkai dan mengurai cukup panjang lebar tentang fadilahnya ayat kursi. Nah, kalau itu kan untuk menangkalnya Pak Ustadz. Untuk kedepannya jika pemirsa punya kasus yang sama bisa menangkal dengan seperti itu. Nah, tapi ini udah kejadian sama Ibu Dini. Nah, saya mau tanya lagi Bu Dini. Bu Dini, keluarga tahu nggak apa yang terjadi sama rumah tangga Bu Dini dengan si suaminya berselingkuh? Iya, tahu. Tahu keluarga dari Bu Dini sendiri atau keluarga dari suami? Dari mertua. Mertua Jadi, tahu. Di saat saya sedih, saya coba cerita gitu, karena saya kan perlu sharing, saya salah atau tidak. Gitu. Ternyata mertua saya tuh tahu gitu, dan yang lebih menyakitkan dari saya tuh saya disuruh pisah sama suami. Karena posisi saya udah nggak kerja lagi gitu, jadi mertua saya tuh bilang ya udah kamu cerai aja sama suami gitu, karena mertua saya tuh pengen dapetin yang lebih baik dari saya gitu. Dan saya jadi agak banget. materialis juga lah kira-kira begitu. Iya, karena mengetahui kalau Bu Dini udah berhenti kerja gitu. Nah Pak Ustadz, untuk posisi orang tua nih Pak Ustadz, boleh menganjurkan cerai ke anaknya cuma lantas gara-gara pasangannya tidak bekerja gitu? Ini orang tua yang jelas tidak bertanggung jawab. Orang tua yang baik tidak akan pernah menyarankan hal-hal yang merusak kehidupan keluarga putra-putrinya. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah itu telah menegaskan abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara yang boleh dilakukan tapi paling dibenci oleh Allah itu adalah tolak. Tolak itu cerai. Ini
nasihat untuk siapapun, untuk yang berkeluarga atau orang tua yang memiliki anak yang berkeluarga. Kalau dia beragamanya benar, beragamanya baik, pasti dia tidak akan menyarankan untuk cerai. Orang tua yang baik, orang tua yang benar pasti akan berupaya mencari solusi dari setiap problematika anak-anak. Iya. Apalagi tahu kalau anaknya yang selingkuh. Jadi dari kasusnya Mbak Dini kita tahu bagaimana orang tua yang baik dan orang tua yang tidak baik. Saya kembali kepada hadisnya Rasulullah, perkara yang boleh tapi dibenci itu adalah tolak. Itu ibaratnya sampean hidup penuh bergelimang harta, tapi tidak disukai oleh siapapun. Kira-kira nyaman apa enggak hidupnya? Tentu nggak nyaman. Apalagi yang nggak suka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira nyaman apa enggak? Pasti tidak. Maka perceraian adalah jalan terburuk kalau memang itu harus diambil. Dan perceraian itu memang boleh dalam Islam selama ada syarat-syarat. Syarat-syarat yang memperbolehkan perceraian misalnya ketika terjadi kekerasan rumah tangga yang tidak lagi saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, ketika seorang suami tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Ketiga, ketika seorang suami sudah tidak bertanggung jawab lagi, meninggalkan dan termasuk salah satunya selingkuh, boleh bercerai. Tapi kalau misalnya ada upaya untuk islah, untuk memperbaiki diri, itu lebih baik. Karena pernikahan itu tidak main-main. Maka apa yang tadi Mas Farid tanyakan, bagaimana orang tua yang meminta cerai itu? Ini orang tua yang salah, orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dan pemirsa ANTV dimanapun berada, jangan ikuti model orang tua yang semacam ini. Karena selain ini akan menghancurkan kehidupan putra-putrinya, juga akan merusak tatanan sosial kemasyarakatan yang ada. Iya. Bu Dini, setelah Ibu Dini tahu jawaban mertua seperti itu, Bu Dini ngikutin apa kata mertua atau mencoba untuk bertahan? Saya mencoba untuk bertahan. Kenapa boleh tahu? Karena saya kan punya 2 anak. Kebetulan waktu itu anak saya yang 1 tahun itu panas, mungkin karena saya pikiran. Jadi saya coba datengin ke perempuan itu, niatnya ingin ngomong baik-baik dengan membawa 2 anak saya yang sedang sakit ke kantornya. Tapi dengan membawa bukti-bukti SMS itu saya print gitu. Semoga ingin ngomong baik-baik. Semoga saja dia bisa tersadar gitu bahwa saya tuh udah punya anak, sedangkan saya wanita gitu, dia juga wanita gitu. Mau menyentuh hatinya lah ya, mencoba memberitahu ke dia. Ya. Tapi terus, malah suami saya malah ngebela perempuan itu. Mbak, saya mau minta tolong sama Mbak, tolong jauhi Mas Riki. Saya tahu Mbak dulu punya hubungan sama Mas Riki waktu masih sekolah. Tapi sekarang Mas Riki udah punya keluarga, Mbak. Udah punya anak sama istri. Maksud lo apa sih? Datang ke kantor, terus lo ngomong nggak jelas kayak gitu. Udah deh Mbak, kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya udah punya bukti kalau Mbak punya hubungan sama suami saya. Mbak, kita sama-sama perempuan. Tolong ngerti lah Mbak. Itu urusan lo ya. Kalau gue mau sama laki lo kenapa? Kalau laki lo juga mau sama gue? Mau lo apa? Astagfirullahaladzim Mbak. Mbak, tolong jauhi Mas Riki Mbak. Awas ya kalau Mbak masih deket-deket sama Mas Riki. Maksud lo apa? Lo ngancam gue, hah? Kok kamu malah tambah marah-marah sih? Seharusnya saya yang marah, kamu yang ambil suami saya. Lo yang datang ke sini ngajakin ribut ya? Saya udah datang baik-baik ke sini ya, minta tolong sama kamu untuk jauhin Mas Riki. Tapi kamu malah nyolot sih. Mendingan Mbak pergi deh dari sini. Mbak bikin malu saya ya. Ini apa nih? Bikin ribut, gak malu apa dating karyawan yang lain? Kamu selalu belain dia sih? Kamu juga ngapain sih? Bikin ribut segala macam. Mas, harusnya Mas yang malu. Udah, ya. Kamu pulang. Ntar saya jelasin dulu, oke? Ayo, pulang! Ya, saat ini memang Bu Dini mungkin sudah hopeless. Ya. Dia harus mau gimana lagi, keadaan anaknya sakit. Sementara di situ suaminya justru bukan yang ngebela istrinya, tapi malah mengusir istrinya pergi. Ini kita bisa pahami dari sisi karena suaminya kena pelet tadi, Pak. Ya. Karena mungkin suaminya masih dalam pengaruh sihir, sehingga rasionalitasnya sebagai suami yang harusnya membela istri dan anaknya menjadi tumpul, menjadi ketul.
dan tidak lagi Tertutup dia ya. bisa digunakan secara normal karena tertutup oleh sihir tadi. Nah, oleh karena itu ada baiknya memang dalam berkehidupan keluarga ini harus punya waktu khusus untuk kita sholat berjamaah bareng, baca zikir bareng, baca Quran bareng, sehingga ini akan menjadi tameng, menjadi pagar dari setiap upaya jahat orang-orang yang iri atau dengki. Karena bisa jadi kita tidak melakukan kesalahan apapun, Mas Farid. Iya. Tapi kalau Mbak Dini sama suami terlihat bahagia, orang lain bisa iri dan ingin merusak. Nah, itulah peran setan yang luar biasa untuk memecahkan hubungan suami istri. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan berkeluarga kita, termasuk oleh para pemirsa ANTV dimanapun berada, agar kita punya special time yang khusus untuk kita gunakan bersama keluarga, merawat dan menjaga keluarga kita lahir dan batin. Insya Allah dengan begitu tameng-tameng itu akan semakin memperkuat jalinan keharmonisan rumah tangga kita.